Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Crypto Newbie Analyst bersama saya Chandra. Jadi per hari ini saya bakalan mengupdate posisi harga Bitcoin pasca terjadinya kenaikan suku bunga atau FOMC dari The Fed ya, The Federal Reserve. So per hari ini sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat dari beberapa data fundamental yang sudah rilis per hari kemarin ya, kenaikan suku bunga itu ya memang kita bisa ngelihat juga dari yang tadinya previousnya 4 ya 4,0% seketika naik jadi 4,5%, yang dimana itu masih sesuai dengan forecast pasar ya, atau itu masih sesuai dengan harapan para pelaku pasar, yang dimana kenaikan suku bunga ini terjadi sekitaran 0,50 bps atau 0,5 BVS. Cuman kalau misalnya kita ngelihat dari posisi angka ya, dari posisi angka bulan November atau bulan September ya, bulan November kalau nggak salah, bulan November posisi kenaikan suku bunga itu sekitaran 0,75 BVS ya, 0,75 BVS. Kalau misalnya kita ngelihat dari posisi angka, posisi penurunannya itu memang signifikan ya, dari 0,75 BVS sekarang turun ke 50 BVS. Kalau misalnya secara angka sebenarnya kita melihat ya memang ada penurunan, yang dimana berarti ketika ada penurunan suku bunga itu adalah good news untuk Bitcoin dan aset yang lainnya ya, seperti S&P 500, saham ya, seperti saham dan cryptocurrency harusnya naik. Cuman kemarin ketika pasca pengumuman kenaikan suku bunga, posisi market tiba-tiba secara signifikan down, yang dimana ini bisa disebutkan kalau misalnya ini juga bisa disebutkan sebagai gocekan dari para bandar, yang dimana kita udah sempat ngelihat posisi market itu spike signifikan pada fase ya, atau pada pasifia rilis posisi market spike signifikan, dan dimana per hari kemarin itu kita ngelihat dari dari bandar mereka ngegocek, ternyata ngegocek para seller, ngegocek para buyer, hingga akhirnya si posisi marketnya itu spike signifikan turun ke area bawah. Kalau misalnya kita bahas secara technical analisis, si posisi market itu memang kebetulan sudah berada di posisi area order block terakhir, yang dimana posisi market ini sangat kuat ya, atau posisi ini itu sangat dipertahankan oleh para seller, sehingga ketika dia awal pertama menyentuh area kisaran 18.400, di sini bisa menjadi bahan untuk kita perhatikan ya, untuk bisa kita perhatikan. Ketakutannya ada gocekan dari bandar ya, yang mengakibatkan si posisi market itu turun signifikan, teman-teman, seperti itu. Karena biasanya tetap kita harus mengacu kepada buy the rumor, sell the news ya. Ketika orang-orang FOMO posisi market wah bakalan naik, tapi kan biasanya suka ada gocekan dari bandar atau manipulasi yang dibuat oleh para whale dan juga bandar cryptocurrency gitu ya. Jadi mungkin untuk hari ini saya nggak bakalan terlalu bahas tentang fundamentalnya, saya bakalan lebih ke secara teknikal analisisnya ya, yang dimana kalau misalnya secara penglihatan saya si posisi market itu masih ada potensi untuk melakukan kenaikan menyentuh sampai ke kisaran 18.400 atau 500 ya, yang dimana si posisinya ini akan ada swipe liquidity terlebih dahulu di posisi area ini. Jadi seakan-akan si posisi market itu naik ke area atas tapi malah dibanting ke area bawah. Itu masih possible ya, masih possible untuk Bitcoin ya, selama si posisinya itu belum terkonfirmasi atau belum tersideways di area posisi range 18.800, dan kita mendapatkan konfirmasi untuk mengambil posisi long atau si posisi market itu akan melanjutkan kenaikannya ya, kita jangan dulu ngambil posisi long di posisi area range ini ya, tapi kita melihat dulu konfirmasi yang terjadi ketika si posisi market itu mampu berhasil ngebreak area posisi 18.400 sampai 18.500an. Ketika si posisinya memang tersideways di posisi itu ya sudah ya, ada kemungkinan posisi market bisa naik kembali seperti itu, teman-teman ya. Oke. Itu untuk skenario ketika si posisi
naik ya. Tapi ketika skenario si posisi turun, kalau misalnya kita ngelihat dari posisi time frame 1 jam, si posisinya itu masih tetap meninggalkan area posisi imbalance, yang dimana ini bisa menjadi titik krusialnya untuk Bitcoin. Ketika mungkin si posisi harga Bitcoin itu menyentuh harga ini, ada kemungkinan dia bouncing naik ke atas ke posisi area range ini, atau chance keduanya si posisinya malah break dari posisi area trendline dan akan turun atau jatuh lebih dalam lagi seperti itu. Karena kalau misalnya kita melihat ya, kenaikan suku bunga 0,50 bps itu bukan good news untuk short term ya, tapi itu adalah posisi good news untuk long term, yang dimana berarti kalau misalnya kita ngelihat dari data ekonominya US ya, dari CPI dan juga FOMC ya, ternyata The Fed sudah mulai melunak ya, sudah menurunkan kenaikan suku bunganya yang tadinya 0,75 bps langsung ke 0,50 bps-an, yang dimana berarti itu adalah good news untuk long term tapi bukan untuk short term. Jadi mungkin ada ada good news ya, ada good news untuk kita juga bahwasanya oke ya, yang dimana berarti inflasi sudah mulai menurun, The Fed sudah menurunkan suku bunga, ada kemungkinan di 2023 ya, 2023 entah itu kuartal 1, kuartal 2 atau kuartal 3 ya, posisi market akan mulai masuk ke sesi bull run gitu, atau ya fase akumulasi dulu. Setelah fase akumulasi ya nanti masuk ke fase halving 2024, kita mulai masuk ke fase bull run-nya lagi. Setidaknya kita sudah mempunyai gambaran market akan dibawa kemana ya ke depannya gitu. Karena per 2023 ya, masuk ke kuartal 1 kita juga bakalan ngelihat kenaikan suku bunga yang bakalan dilakukan lagi oleh The Fed ya. Intinya bagaimana caranya The Fed bersikeras untuk menekan inflasi seperti itu ya. Jadi bukan dilihat dari posisi kenaikan suku bunganya, tapi kita ngelihat bagaimana posisi The Fed bisa menekan inflasi, bisa kembali lagi secara normal seperti itu ya. Jadi untuk sekarang sebenarnya posisi market masih ada kesempatan dia spike naik ke atas ya, masih ada kesempatan untuk spike naik ke atas sampai 18.500, swipe dulu area liquidity yang di area posisi ini ya, baru dia akan turun gitu. Atau si posisinya malah langsung turun sekaligus gitu. Kalau misalnya si posisinya sudah break area posisi garis trend line, yang dimana ini bisa menjadi posisi garis support major ya, si posisinya dia malah malah break signifikan ke area bawah, ya udah berarti kita bakalan ngelihat posisi market akan jatuh setidaknya sampai ke 15.600-an lagi ya, karena di posisi area ini adalah posisi area demand zone yang flash seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk sekarang kita mendingan jangan dulu ngambil entry point ya, mendingan menunggu dulu konfirmasi selanjutnya ya, konfirmasi selanjutnya dari market Bitcoin akan dibawa kemana. Kalau misalkan si posisinya berhasil untuk spike naik lagi ke atas, mendingan kita tunggu ya si posisinya berada di area atas seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya, dengan adanya video ini bisa menjadi salah satu outlook untuk teman-teman juga. Tapi jangan lupa untuk do your own research, karena semua pertanggungjawaban ketika kalian berada di market itu adalah pertanggungjawaban kalian sendiri ya. Ini agak balelo, saya belum minum guys ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. So jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru tentang updatean harga Bitcoin ke depannya. Saya Chandra pamit dari Crypto Newbie Analyst. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.